Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu-ibu. Ini ada Ibu Hajar ya, Ibu Hajar, Ibu Ain, dan ibu-ibu yang lain. Hari ini kita mengadakan penyuluhan mengenai perdarahan sebelum persalinan, atau istilah kesehatannya itu perdarahan antepartum. Kalau kata orang awamnya itu, jadi perdarahan itu terjadi sebelum dimulainya persalinan. Nah, di sini usia kehamilan ibu-ibu di atas 6 bulan ya rata-rata ya. Iya. Ya Bu, di atas 6 bulan itu biasanya ada kemungkinan terjadi perdarahan. Perdarahan itu ada yang solusio plasenta namanya, ada juga plasenta previa. Untuk yang solusio plasenta itu dia jadi di dalam rahim ini ada yang namanya ari-ari, cek orang kampung mah. Nah, ari-arinya teh lepas sebelum waktunya, tapi di atas usia 20 minggu, atau kalau dibulankan itu 5 bulan. Nah, kalau seandainya ari-arinya lepas di atas 5 bulan, itu dinamakan solusio plasenta. Terus ciri-cirinya gimana Bu kalau terjadi solusio plasenta? Biar ibu-ibu tahu, nanti terjadi perdarahan. Kalau yang tadi plasenta previa itu jadi ari-arinya tuh nempel di bawah. Ini kan rahim ibu-ibu nih, rahim ibu-ibu, bayinya tuh ada di dalam rahim. Nah, jadi si ari-arinya tuh yang harusnya nempel yang enggak di bagian bawah, tapi dia ada di bagian bawah seperti itu. Terus Bu, bedanya apa Bu antara plasenta previa sama solusio plasenta seperti itu? Kalau seandainya yang ari-arinya lepas itu dia darahnya pekat Bu, hitam. Terus kalau yang tadi plasenta previa atau plasenta yang nempel di bawah itu darahnya segar, jadi nanti ibu perdarahan kayak gitu, segar kayak gitu, itu plasenta previa. Kemudian kalau seandainya nanti takut nggak Bu kalau dipegang gitu, kalau seandainya terjadi solusio plasenta teh atau plasenta yang lepas teh sakit, kalau dipegang sama ibu dia sakit. Nah, itu berarti yang ari-arinya lepas sebelum waktunya atau solusio plasenta. Kemudian dia warna darahnya apa tadi ya kalau solusio plasenta? Iya, hitaman, karena sebenarnya udah keluar. Terus dia ada gerakan janin enggak? Kalau solusio plasenta enggak ada Bu. Jadi nanti kalau kerasa, aduh Bu kok enggak ada gerakan janin, amit-amit ini ya Bu ya, enggak ada gerakan janin Bu. Terus dia keluar darah, terus ditekan sakit Bu, itu segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa ke bidan atau ke klinik atau ke rumah sakit terdekat. Kemudian Bu, apalagi Bu selain kayak gitu? Biasanya gerakan janinnya nggak ada. Yang biasanya sekarang sering gerak tuh Bu janinnya? Iya sering Bu, berapa kali sehari geraknya Bu? Ada 20 kali, ada yang 10. Gimana cara ngitungnya tadi? Pakai karet atau sering dihitung aja gitu, oh gerak lagi nih, oh sekarang sekitar sekian kali nih geraknya kayak gitu. Nah, nanti kalau kasus yang solusio plasenta itu nggak gerak nih bayinya. Jadi kan si ari-ari itu kan dia mengantar makanan dari ibu ke janin. Kalau seandainya nggak ada yang ngantar makanan gimana? Otomatis nggak makan bayinya. Janinnya atau bayinya seperti itu. Di sini ada pertanyaan Bu? Saya mau tanya, Ya. kalau usianya kurang dari 5 bulan itu termasuk solusio plasenta bukan? Ya, benar. Tapi sering terjadi itu di atas 20 minggu ke atas Ibu, sering terjadi pelepasan plasenta Bu. Nanti mah yang penting hati-hati aja. Kalau seandainya terjadi perdarahan, nanti silahkan ke fasilitas kesehatan, baik itu perdarahannya segar ataupun perdarahannya yang agak
coklat. Kemudian nanti kalau ada nyeri ataupun tidak nyeri itu silahkan ke fasilitas kesehatan terdekat. Tapi untuk sekarang karena COVID ya Bu ya, jadi memungkinkan untuk ke bidan terdekat saja yang dekat rumah misalkan seperti itu. Nanti biar nanti kita kemudian memang diajukan sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi memang mudah-mudahan sih sehat, sing lancar, terus kedepannya nanti bayi dan ibunya semuanya dalam keadaan sehat gitu ya. Ada lagi pertanyaan ibu? Nggak ada ya? Paling nanti untuk yang sekarang karena usia kehamilannya melebihi udah trimester ketiga, persiapan persalinan aja. Nanti untuk ibu-ibunya siapkan waktu dulunya seperti sudah tahu Bu waktu dulu? Apa itu Bu? Belum tahu. Nah nanti disiapkan bidannya, alat persalinannya. Misalkan nanti mau ke fasilitas kesehatan itu menggunakan apa, mau bersalinnya di mana, terus nanti transportasinya apa, kemudian nanti biaya persalinannya sudah disiapkan atau tidak, gitu. Harus disiapkan dari awal. Pendamping persalinannya siapa. Sehat ya Bu semuanya. Nanti kalau ada